warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rohayah selaku Wakil Kesiswaan, Ibu Nurbaiti selaku Pembina OSIS, Ibu Anjeli, Ibu Kinasa yang sudah hadir hari ini. Ini adalah merupakan suatu bisa dikatakan ilmu yang sangat berguna bagi kalian yang bakalan menjadi seorang pemimpin. Baik, kebetulan ini saya dibagi kesempatan yaitu mengenai bagian akhlak. Saya sudah ketemu masalahnya begitu saya masuk. Kenapa? Saya minta sama anak-anak semuanya. Kalau kita lagi LDKS itu berarti kesingkatan atau kepanjangan dari latihan dasar kepemimpinan. Berarti sudah sepakat ya. Baik, duduk siap. Duduk siap. Duduk siap semuanya. Nah, ini masalah yang saya ketemukan. Oke, istirahat, gerak, slow. Nah, duduk siap tetap kita mendengarkan materi yang diberikan oleh Bapak yang depan. Paham ya? Ini salah satu problem solving ataupun pemecahan masalah yang harus dilaksanakan. Baik, ini kenapa problem solving selalu ada di dalam organisasi? Dan masalah itu bisa dikaitkan dengan adanya atau suatu yang boleh dikatakan masalah dengan kata bahasanya hambatan ataupun keuntungan. Ada dua. Masalah itu bisa hambatan ataupun keuntungan ataupun kenyataan. Nah, setiap hal kalian akan menghadapi masalah nantinya. Yang pertama, masalah yang akan dihadapi pertama kali kalian menjadi suatu orang organisasi di sekolah, kalian siap untuk ketinggalan beberapa pelajaran. Tapi bukan berarti kalian tidak mengejar. Kalian harus mencari bagaimana caranya kalian untuk mengambil kembali pelajaran-pelajaran yang tertinggal maupun tugas-tugas yang sudah tertinggal. Yang kedua, kalian harus mampu membagi waktu. Maksudnya di sini jam istirahat kalian, jam kegiatan kalian. Yang ketiga, kalian diminta untuk memiliki ide-ide. Apa kira-kira ide yang harus kalian laksanakan di dalam kegiatan? Nah, di problem solving ini, next. Di problem solving ini, saya mau melatih kalian mengapa keterampilan ini penting bagi pemimpin OSIS. Pemimpin OSIS itu seluruhnya, yang namanya OSIS lagi kita pakai baju itu OSIS, organisasi intrasekolah, tetapi harus ada yang memimpin. Seluruhnya itu tanggung jawab seluruh siswa, tetapi harus ada yang memimpin. Kalau tidak ada yang memimpin, tidak akan terlaksana. Oke, tahun ini kita percayakan kepada siapa ketua OSISnya? Pak, dia pemimpin. Nah, di sini dia memimpin, seluruh yang dipimpinnya itu adalah anak-anak OSIS. Seluruhnya tanpa terkecuali. Contoh kecil. Sebagai seorang OSIS, bagaimana sih bisa menimbulkan ketertiban? Masuk tepat waktu, memakai atribut lengkap. Bagaimana menciptakan supaya tidak ada masalah untuk teman-teman di lingkungan sekolah? Bagaimana caranya? Nah, dari situ kita mencerminkan diri kita seluruhnya yang memang di depan saya ini, baik dari PMR, ASUS segala macamnya, itu adalah intrasekolah, kegiatan sekolah, siswa sekolah, itu wajib dia menggunakan pakaian yang lengkap, atribut yang lengkap. Kasih contoh. Kalian itu adalah modelnya. Karena setiap pemecahan masalah itu berbalik kepada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk mengatasi semuanya? Paham ya? Jadi kalian cukup membaca. Dibaca yang sudah saya kasih, saya akan menggambarkan lagi. Terus, tiba-tiba ada istilahnya tata krama adab biadab yang kurang di sekolah. Pertama, menyapa sesama guru, menyapa sesama teman, kurang menghargai teman. Ya. Nah, di sana kalian memberi contoh. Kalau kalian tidak saling menyapa, tidak kompak, suatu saat ketua OSIS mengajak kalian rapat, tapi kalian tidak mau hadir. Kenapa? Karena kalian menolak
dengan keinginan ketua. Nah, apakah keinginan ketua itu harus kita turuti? Kalian kembali kepada mengambil keputusan memecahkan masalah. Tidak seluruhnya keinginan ketua harus kita ikuti, tetapi kalian memiliki ide-ide yang akan kalian ajukan kepada ketua. Jadi masing-masing kalian, misalnya ketua, setiap tahun saya lihat harusnya kita harus ada gebrakan. Kalian tadi sudah dapat materi mengenai komunikasi, kalian tadi sudah mendapatkan istilahnya untuk keterampilan bagaimana idenya, tampilkan kira-kira lingkungan sekolah ini kita apain sih? Timbul masalah di sana. Mungkin masalah yang akan timbul salah satu adalah mengenai budget ataupun kesepakatan ataupun perizinan. Tapi dengan satu syarat, bagaimana cara menangkisnya? Next, Bu Adili. Bagaimana cara menangkisnya? Tadi kalian rapat, kalian cari keputusan bagaimana sih harus mengambil solusinya. Di sini bisa kita lihat di dalam slide bagaimana cara membahas masalah, apa idenya. Mungkin saya kasih gambaran, idenya kalian itu mencita-citakan kepingin menjadi sekolah yang hijau. Timbul masalahnya, kalian lihat lokasi, bagaimana cara bikin sekolah hijau. Itu kan punya ide. Kalian di antara kalian kalau ada ide, apa sih gebrakan? Tadi kan udah diajak nih sama Bu O, sama Bu Roya, yuk bikin gebrakan. Bagaimana caranya? OSIS kalian itu berbeda dari pengurus-pengurus OSIS yang ada. Bikin gebrakan. Bagaimana caranya? Nah, kalian harus memahami identifikasi masalahnya. Kalian cari solusinya, sama-sama kalian duduknya. Kalau kalian tidak saling bersama, tidak bersatu, maka tidak akan bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Itu salah satunya. Jadi kita berpikir di sini, ya, masalah itu pasti ada di dalam kehidupan kalian sendiri, di dalam sekolah, lingkungan keluarga, mungkin setiap hari kalian dapat masalah. Terutama masalah bagi sekolah, bagi siswa adalah masalah telat bangun pagi. Itu masalah tidak? Bagaimana cara mengatasinya? Tidur lebih awal, yakin? Bangunnya pagi. Kuncinya cuma satu. Kalau dia rajin sholat subuh pasti bangun subuh. Kalau dia tidak sholat subuh berarti dia tidak bangun subuh. Otomatis terlambat. Jadi yang ditekankan pertama adalah sholat. Itu kan kisahnya. Oke, itu masalah. Terus mengenai teman yang istilahnya tidak mau mendengar. Posisi ini ya, di mana-mana kalau kita lihat dari dia bersolek, berpakaian, seperti dia menampilkan, itu dia melebihi daripada teman-teman yang lain. Seandainya aku, kata ketua, itu nggak mau pernah denganku, rambutnya panjang, apa semuanya, kukunya panjang, dia tetap pakai lipstick atau segala macamnya. Kasih teman itu, kalian kasih gebrakan adanya istilahnya rejia antara kalian sendiri. Nah, mungkin ada ide yang lain. Jadi saling mengingatkan. Kenapa? Kita itu mendisiplinkan dari sekarang, itu akan menciptakan untuk kalian ke depannya, bukan untuk saat ini saja. Kalian bakalan dipandang orang di luar nanti. Kalian bakalan nanti menjadi seperti saya berbicara di depan juga, dikasih materi yang lebih lagi. Atau kalian akan menjadi seorang anggota dewan. Kalian itu bisa mengambil solusinya, tahu memecahkan masalahnya. Tetapi kalau masalah itu dibuat oleh kelompok sendiri, bagaimana Bu? Ada yang tahu nggak? Seandainya masalah itu dibuat dari kalian sendiri, bagaimana? Oke, sekarang saya contoh. Ada masalahnya. Kalian bikin acara seperti ini. Tiba-tiba tadi pagi hujan lebat. Apakah acaranya ditunda? Apakah acaranya dilanjutkan? Apakah acaranya dihentikan? Atau bagaimana? Ada yang bisa kasih jawab? Ada yang kasih jawab? Jawab. Ini acara LTKS loh. Dari tadi hujan lebat nih. Dilanjutkankah? Dihentikankah? Ditundakah?
berdiri. Silakan. Sebutkan namanya, terus sebutkan, udah dibagi kan? Forum-forumnya itu. Udah, belum? Agama siapa? Belum. Udah ya? Silakan. Dari agama dulu. Mana? Seksi keagamaan. Siapa? Mana Marsa? Oh, Marsa keagamaan. Ya. Ya Marsa. Apakah acara tadi pagi ini dilanjutkan atau tidak? Seandainya kan tadi kita namanya hujan nih. Hujannya intens saja gak berhenti-berhenti. Itu salah satunya. Sama halnya nanti kita melakukan kegiatan OSIS. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba ada bencana atau segala macam. Apakah atau tidak? Bagaimana cara mengatasinya? Yuk. Menurut saya menurut saya berkomunikasi terlebih dahulu. Apakah lanjut acaranya atau ditunda atau diapakan? Bagaimana cara kalian? Harusnya tadi berkomunikasi dulu kata dia. Silakan. Di kedua ada chat nih di grup. Bagaimana cara kita nih? Ya. Sebaiknya kan diskusi dulu sama antar organisasi nih. Terus mungkin acara itu bakal ditunda waktunya sampai tidak. Lagi. Ada kita tambahan? Siapa ya? Ada tambahan lagi nih Pak? Kita butuh suara perempuan sekarang. Dari kita lihat dulu dari tempatnya, dari kondisinya. Itu kalau misalnya acara yang di gedung kayak ini mungkin dilanjutkan. Tapi kalau misalnya di lapangan mungkin diarahkan dulu di tempat yang teduh atau tempat yang aman. Lalu baru didiskusikan dulu. Diskusikan dulu kalau mau ditunda atau mau dilanjutkan. Ya. Dua kali bilang kami hebat. Kami hebat. Tepuk tangan. Kami hebat. Kami hebat. Kami hebat. Baik, yang dijawab tadi Aldo udah masuk semua. Jadi istilahnya kita tidak egois di sini. Kalau seandainya tadi hujan lebat, kegiatan itu kita lihat
Betul, sebelumnya kita lihat kondisi dulu apakah di gedung atau di tenda. Kalau sampai tenda roboh otomatis kita pun. Kalau di gedung berarti tetaplah hanya saja waktunya yang tetapi ada jawaban yang penting. Sudah hadirkah panitianya? Itu berarti harus ada satu jawaban. Yang jelas Bu, ada panitia beberapa orang yang sudah hadir di sana. Dia melihat kondisi dan dia menginformasikan kepada teman-temannya, panitianya yang masih berada di rumah atau yang belum berjalan ke sana, untuk kalian tetap berkomunikasi. Kita tunda dulu. Tentu ketua ini nanya berapa. Nah, jangan kalian harapkan ketua duluan terus yang hadir. Emang sih wajib ketua itu hadir duluan. Emang sih ketua itu yang selalu ada. Tetapi jangan terlalu diharapkan seluruh sama ketua. Ketua kan ada, dia aja. Kami nanti bentar lagi, pada kotor, ini, itu. Jadi nggak ada alasan lagi. Kalau udah masuk organisasi sini, kita ada solusinya. Oke. Ada ini 5 why. Jadi ada lagi mengapa lagi, mengapa begini, mengapa begitu. Dengan adanya why tadi menjadi menjadi oke, jadi wait. Nah, seperti itu. Jadi dari 5 why tadi selalu menjadi mengapa ya kayak gini, mengapa ya kayak gini. Oke, kuncinya kita ikut organisasi tidak boleh bukan jadi menu, tetapi kita memiliki ide-ide yang besar. Itu salah satu bisa Nana baca yang menjadi kehadiran terus istilahnya tadi saya lihat juga masalah mengenai kenapa sih tidak menggunakan pakaian yang rapi. Jadi seorang mahasiswa juga harus memikir dengan teman-temannya, selalu ada slogan, yuk sama-sama kita ikuti tertib sekolah, kita patuhi tata tertib sekolah, sama-sama kita di sini untuk mengikuti taat dan patuh dengan tata tertib yang berlaku di sekolah. Lanjut. Kasih kode buat melihat kalau habis waktunya. Kode ikannya. Ikan. Bukan berarti saya seorang manajemen, tapi seorang manajemen memang seperti ini. Untuk mengatasi masalah pasti menggunakan dengan 4 huruf yang disebut SWOT. 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 Tapi saya bikin bahasa Indonesia. Sebenarnya strong, weakness, opportunity, threat, and bahasa Inggris. Di sana strong itu berarti kekuatannya ada. Kalian bisa baca, bisa lihat di sana. Kalau kita lihat diagram tulang ikan. Setelah dia dicerna, dia menumpahkan atau memutahkan menjadi analisis SWOT. Jadi setiap kegiatan yang kalian keluarkan ataupun ide yang kalian ciptakan, wajib tetap kalian pertamanya identifikasi masalahnya. Kenapa kurang kompak di kelompok OSIS saya? Kenapa mereka yang kerja itu aja? Mengapa mereka malas-malasan? Nah, sekarang kalau sudah kita masuk organisasi, seluruhnya siap untuk menanggung ataupun istilahnya merasakan rugi dengan waktu belajarnya, tetapi tidak berarti meninggalkan pelajaran. Nah, caranya mengejar. Nanti masuk ke dalam kelas, hai kawan, hai besti, tadi pelajaran apa mengenai sama Ibu Ellen, Ibu Angeli. Jangan pula sampai dalam kelas uyunan aku, itu nggak ikhlas. Ya kan? Itu nggak ikhlas. Kalau kita merasa capek, letih, itu nggak ikhlas. Saya kasih contoh, saya dari sekolah dari kecil, saya kalau tak masuk organisasi, tak usah sekolah. Cuma di TK aja nggak ada OSISnya. Kalau di sana di TK ada OSIS, mungkin ibu jadi ketua OSIS itu. Nggak ada di TK. Walaupun belum ada. Ibu Anjeli, TK ada OSIS sekarang ya? Nggak ada. Ya. Oke. Lanjut Bu. Ini cara mengatasinya. Ingat ya. Oke. Next.
Kesimpulannya, hanya ada beberapa identifikasi masalah, kumpulkan dan analisis datanya, evaluasi dan diputuskan. Begitu caranya. Dilihat dulu, bukan asal ego-egoan, tapi kita akan sadar dengan keterbatasan. Tidak seluruhnya kita merasa kita lebih daripada orang. Tanpa ada teman-teman, tidak ada yang bisa membantu dan mensukseskan kegiatan kita. Baik, tepuk tangan untuk seluruhnya. Saya ucapkan selamat menjadi pengurus OSIS. Mudah-mudahan ada ide-ide yang terbaru, gebrakan. Kami sebagai guru di sini siap membantu dan saling bertukar pikiran. Itu saja, saya cukup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi